Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdiyatulillahi Al-Hazimi, Prodi TPS kelas A, Angkatan 2019. Di sini saya akan memenuhi UAS Geografi Sosial yang diampu oleh Ibu dosen Sri Wahyuni. Baik, langsung saja. Di sini saya mengambil atau menganalisis tentang kemiskinan dari kehidupan petani garam, tepatnya di Desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan yang ada di Madura. Fenomena kemiskinan pada petani garam pada umumnya menunjukkan kemiskinan secara struktural, di mana hal ini ditandai dengan kondisi sempitnya penguasaan lahan dan terpusatnya kepemilikan lahan oleh segelintir pihak. Berbeda dengan kemiskinan yang dihadapi oleh petani garam saat ini, di mana kemiskinan tersebut telah berkembang menjadi sebuah bentuk kemiskinan yang telah menyatu pada kehidupan mereka. Kemiskinan tersebut telah menciptakan suatu struktur yang mengikat sehingga menciptakan budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan dapat diciptakan oleh masyarakat itu sendiri karena adanya ketidakmampuan keluar dari belenggu masalah ekonomi yang tengah dihadapi. Kebudayaan kemiskinan adalah suatu adaptasi yang merupakan reaksi masyarakat miskin terhadap kedudukan marginal mereka dalam masyarakat yang berstrata kelas atau individualis dan berciri kapitalis. Kebudayaan tersebut mencerminkan satu upaya mengatasi rasa putus asa dan perwujudan dari kesadaran bahwa adanya rasa pesimis untuk dapat meraih sukses dalam kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat luas. Garam mengingatkan pada Pulau Madura. Siapa sih yang nggak tahu Pulau Madura? Pulau dengan julukan Pulau Garam. Hal ini tidak terlepas dari faktor alam, sehingga Madura mampu memproduksi garam dalam jumlah besar. Salah satu kabupaten penghasil garam dengan jumlah besar yaitu Kabupaten Pamekasan. Dinas Kelautan dan Perikanan Pemkab Kabupaten Pamekasan mencatat bahwa produksi garam petani mencapai sebanyak 6.541,25 ton pada tahun 2018 lalu. Garam dengan jumlah tersebut berasal dari 15 desa penghasil garam di Pamekasan dengan total luas area tambak sekitar 913,5 hektar yang tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Telanakan, Kecamatan Lempung atau Kecamatan Galis, dan Kecamatan Pademau. Desa Lempung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, yang merupakan salah satu sentra penggaraman di Kabupaten Pamekasan dengan luas penggunaan lahan tambak terluas dengan sebesar 86 ha. Mayoritas penduduk bekerja sebagai petani sebesar 86,94%. Kegiatan usaha garam telah lama diusahakan petani di Desa Lempung tersebut. Usaha pembuatan garam yang dikerjakan oleh petani garam merupakan warisan turun-temurun dari para orang tua mereka. Kondisi ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Lempung untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Namun pada kenyataannya luas lahan itu di Desa Lempung ternyata tidak mampu membuat taraf hidup petani garam. Beberapa faktor telah menyebutkan bahwa kemiskinan pada petani garam pada umumnya itu kemiskinan yang disebabkan karena adanya eksploitasi atau alienasi dan tata niaga garam rakyat. Namun saat ini kemiskinan yang petani garam alami telah berkembang menjadi sebuah bentuk kemiskinan yang bukan hanya mengalami kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan, tetapi juga ada unsur-unsur kemiskinan lainnya yang di dalamnya itu ada unsur yang telah menyatu pada kehidupan mereka sehingga menciptakan suatu struktur yang mengikat mereka. Kondisi petani garam di Desa Lempung. Hubungan sosial di Desa Lempung dalam hal membantu meningkatkan kualitas produksi penggaraman yang membutuhkan keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dalam usaha penggaraman seperti sesama petani garam, tengkulak, pabrik-pabrik, dan pengusaha bahkan pemerintah.
Perilaku petani garam dalam usaha penggaraman juga perlu menjalin hubungan sosial dengan pemangku kepentingan yang lain untuk mencapai produktivitas usaha yang diinginkan. Informasi yang didapatkan dari warga setempat. Petani garam Desa Limpung tidak semuanya dapat menjual hasil produksi langsung ke pabrik antara petani garam dan pabrik, namun ada perantara berupa tengkulak. Hal tersebut sudah menjadi suatu sistem yang tidak tertulis dan sulit untuk dirubah. Hubungan sosial petani garam sudah tergolong tengkulak, tidak pernah memberikan ketentuan-ketentuan secara resmi dalam proses jual beli garam dengan petani garam. Tanpa adanya aturan tertulis, petani garam mampu memahami aturan-aturan dalam usaha penggaraman yang telah terbentuk sejak lama. Lahan di Desa Limpung itu tidak semuanya milik perorangan atau milik masyarakat desa tersebut. Beberapa lahan telah menjadi milik PT Garam sehingga masyarakat yang bekerja di lahan milik PT Garam tersebut harus membagi hasil saat panen. Lahan yang telah menjadi milik PT pada awalnya merupakan lahan milik masyarakat. Bukan hanya masyarakat setempat yang bekerja di lahan milik perusahaan tersebut, tetapi juga masyarakat dari luar desa. Hubungan antar petani garam dan PT sebelumnya sudah terdapat perjanjian antara buruh tani dan PT petani garam yang bekerja di lahan milik PT. Tidak membayar uang sewa, tetapi mereka itu memberikan setengah hasilnya ke PT petani garam yang bekerja di PT langsung. Itu langsung diberikan akses untuk menjual garamnya ke pabrik. Namun petani garam merasakan bahwa hasil yang diperoleh tidak begitu banyak untuk bisa diproduksi. Dari awal petani garam membiayai sendiri, dan untuk masa panen pun petani garam membayar jasa angkut sendiri, sehingga hasil yang diperoleh kadangkala hanya cukup untuk keperluan sehari-hari saja. Sedangkan untuk hubungan sosial antara buruh tani garam dan pemilik tambak, sistem bagi hasil ini dilakukan oleh masyarakat karena tidak semua memiliki tambak yang luas, sehingga mereka melakukan sistem bagi hasil demi membantu perekonomian keluarga tersebut. Pemilik tambak dan buruh tani garam yang terlibat dalam kerjasama didasarkan atas hubungan sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dari bentuk hubungan sosial yang dilakukan antara mereka menjadi hubungan yang khusus, yaitu pola hubungan kerja. Budaya kemiskinan yang ditemukan di Desa Limpung diantaranya adanya sifat malas yang tertanam dalam petani garam. Sifat malas ini berhubungan dengan alternatif untuk mendapatkan pekerjaan lainnya. Kedua, ditemukan sikap-sikap menerima nasib, meminta bantuan, pasrah terhadap nasib. Pada petani garam Desa Limpung ada pola-pola kelakuan dan sikap-sikap yang ditunjukkan oleh petani garam sebagai suatu cara untuk suatu pola kelakuan yang paling tepat untuk dapat tetap melangsungkan kehidupannya. Tertanamnya sifat malas. Petani garam Desa Limpung enggan dalam mencari atau bekerja selain petani garam, artinya mereka enggan untuk mencari pekerjaan yang lebih produktif dibandingkan dengan pekerjaan yang ditekuni saat ini. Petani garam telah merasa nyaman dengan pekerjaan saat ini, sehingga tidak memerlukan pekerjaan yang lain. Pekerjaan sebagai petani garam kadangkala dianggap pekerjaan yang mudah, padahal pekerjaan ini cukup sulit dan hanya orang-orang yang memiliki keahlian. Seperti yang dinyatakan oleh warga masyarakat setempat bahwa pekerjaan sebagai petani garam sudah digeluti oleh semua masyarakat Desa Limpung, sehingga tidak perlu untuk mencari pekerjaan lainnya. Petani garam Desa Limpung tidak mau mencari kesulitan lagi karena pekerjaan saat ini telah ada. Pekerjaan saat ini sangatlah sulit, apalagi dengan bekal pendidikan yang rendah. Selain tertanamnya sifat malas, ada lagi ketergantungan pada bantuan. Desa Limpung ini bergantung pada bantuan dari Pugar ataupun Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan. Bantuan modal adalah bantuan yang diberikan oleh pihak luar dalam upaya mendukung usaha penggaraman. Bantuan langsung masyarakat dalam program Pugar merupakan salah satu bentuk bantuan modal yang memiliki tujuan mengembangkan usaha penggaraman. Bantuan yang diterima Desa Limpung dibagikan kepada kelompok-kelompok petani garam. Setiap kelompok bergantian anggotanya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Bantuan yang diberikan oleh pihak Pugar atau Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan saat ini berupa peralatan, karena saat bantuan berupa dana petani garam
merasa kurang untuk kebutuhan biaya produksi. Mengingat peralatan yang hampir tiap tahun harus diganti dengan membutuhkan biaya yang mahal. Bantuan tersebut bertujuan untuk dimanfaatkan dalam melengkapi sarana prasarana proses produksi garam. Dan selanjutnya, Desa Limpung itu pasrah terhadap nasib. Petani garam Desa Limpung telah hidup sebagai kesatuan buruh tani petani garam yang memiliki satu kesatuan nasib dalam menghidupi keluarganya. Petani garam Desa Limpung merasa bahwa dirinya telah memiliki nasib yang sama dengan tetangga sekitarnya dan merasa bahwa apa yang terjadi pada dirinya telah ditentukan oleh Tuhan semenjak lahir. Hal ini dipaparkan oleh informasi dari warga atau masyarakat di Desa Limpung tersebut. Petani garam Desa Limpung merasa nyaman dengan kondisi yang diterimanya saat ini. Kondisi saat ini telah mencukupkan kebutuhan hidup sehari-harinya, sehingga tidak perlu untuk memikirkan lainnya. Nasib yang terjadi saat ini telah menjadi takdir hidupnya. Kondisi lingkungan juga merupakan salah satu faktor petani garam untuk tetap mempertahankan pekerjaannya sebagai petani garam. Selain itu, kondisi ini telah berlangsung sejak lama. Lingkungan yang ditempati saat ini merupakan suatu takdir membawa masyarakat untuk tetap menjadi petani garam, sehingga petani garam sudah pasrah dan menerima nasib mereka. Ciri khas yang sangat melekat pada diri orang Madura juga ditemukan oleh petani garam Desa Limpung yang menyatakan tak takok mateh, tapi takok kelaparan. Tak takok mateh, tapi takok kelaparan, yang artinya tidak takut mati tapi takut kelaparan. Hal ini menunjukkan bahwa kelaparan yang terjadi dalam diri mereka merupakan salah satu hal yang disebabkan oleh dirinya sendiri, sehingga lebih baik bekerja sebagai petani garam daripada harus malu karena tidak dapat memberi makan keluarganya. Selanjutnya itu budaya kemiskinan pada level keluarga. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam kemiskinan karena keluarga dilihat sebagai satuan sosial yang sebagai peranata dalam mendukung kebudayaan kemiskinan. Kemiskinan yang terjadi di masyarakat bukan semata-mata karena hal ekonomi saja, melainkan adanya kekurangan di bidang kebudayaan dan di kejiwaan seseorang sehingga membentuk budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. Selanjutnya, budaya kemiskinan pada level komunitas lokal. Pada dasarnya, lingkungan hidup merupakan salah satu faktor seseorang menjadi seperti saat sekarang ini. Petani garam yang mendorong untuk maju dan tanpa menyerah untuk terus menjalani kehidupan. Potret budaya kemiskinan pada tingkat komunitas lokal ditandai dengan rumah antar rumah petani garam yang saling berhimpit dan sempit. Sebagian besar rumah masyarakat telah berdinding tembok, meskipun ada juga masyarakat yang rumahnya itu berdinding triplek dan kayu. Halaman depan rumah merupakan halaman yang dijadikan ruang bermain anak-anak. Halaman rumah yang ada menjadi milik bersama di lingkungan tersebut. Artinya, beberapa rumah hanya memiliki satu halaman. Kawasan kumuh di pinggir tambak garam yang telah ada sejak lama menjadi bukti bahwa masih ada masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, bahkan terperangkap dalam budaya kemiskinan. Kesimpulan hasil penelitian tentang petani garam dalam budaya kemiskinan di Desa Limpung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, setelah dijelaskan tentang analisis budaya kemiskinan menggunakan teori budaya kemiskinan, maka dapat disimpulkan berdasarkan bentuk. Yang pertama itu sifat malas dalam mendapatkan alternatif pekerjaan baru, ketergantungan pada bantuan petani garam, pasrah terhadap suatu keadaan, dan beranggapan bahwa ini adalah takdir dari Tuhan. Sehingga secara keseluruhan disimpulkan bahwa petani garam di Desa Limpung sangat menikmati pekerjaan tersebut, dan meskipun harus dalam keterpaksaan karena merupakan warisan dari orang tuanya. Hal tersebut sangat disyukuri oleh para petani garam karena dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya demi kelangsungan hidupnya. Saran saya kepada masyarakat di Desa Limpung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, semoga di tahun-tahun berikutnya itu mengurangi tingkat kemiskinan, dan semoga saja tingkat kemiskinan itu berkurang sehingga masyarakat Limpung tersebut mempunyai semangat untuk bekerja, bukan hanya di petani garam saja, melainkan pekerjaan lainnya. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.